Sekarang contohnya bisa seperti ini. Sekolah di kota lebih memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan pedesaan. Kalau Rina menginginkan sekolah di kota, artinya dengan sistem zonasi ini Rina tidak akan diterima dikarenakan wilayah tempat tinggal Rina sangat jauh. Maka dari itu Rina mau tidak mau harus sekolah di wilayahnya sendiri. Sedangkan di wilayah Rina fasilitas pendidikan belum cukup memadai. Maka dari itu, dari situ bisa kita lihat kalau seumpamanya hal ini terus menerus diteruskan, maka sekolah di Indonesia tidak akan mendapatkan fasilitas yang merata dan siswa-siswa yang eligible itu cuma di kota saja, di pedesaan tidak ada siswa-siswa yang berprestasi. Oke, paham? Nah, setelah itu dengan adanya sistem zonasi ini, pemerintah didorong untuk melakukan pemerataan pendidikan agar fasilitas-fasilitas di kota dan di desa itu bisa sama. Jadi tidak hanya sekolah di kota yang siswa-siswanya eligible atau siswa-siswa yang berprestasi, tapi di desa juga bisa menghasilkan generasi-generasi yang berprestasi. Itu tujuan pemerintah agar tidak terjadinya kesenjangan pendidikan antara di kota dan di desa. Maka dari itu, menurut kelompok kami, zonasi pendidikan menjunjung nilai keadilan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya. Oke, luar biasa. Oke, perhatikan. Terima kasih. Dari kelompok pro menyatakan bahwa dari kasus kontroversi zonasi pendidikan, diperhatikan yang lain. Dari kelompok pro menyatakan bahwa itu adalah salah satu tindakan pemerintah untuk keadilan, bertindak adil dalam bidang pendidikan, ya, supaya pemerataan pendidikan itu semakin merata dari kota maupun desa. Tidak ada sekolah-sekolah lagi yang terfavorit, tidak ada sekolah-sekolah lagi yang terbaik, tetapi semuanya rata diberikan kepada rakyat untuk menyekolahkan anak-anaknya di wilayah yang terdekat, tidak harus jauh-jauh. Oke. Menurut kelompok pro menyatakan itu adalah sebuah keadilan. Sedangkan menurut kelompok kontra, bagaimana pendapat Anda sehubungan dengan zonasi pendidikan? Apakah itu menjadi sebuah keadilan atau ketidakadilan? Dipersilakan. Menurut dari kontra, kami menuju ke statement ketidakadilan. Karena sering sekali PPDB melalui jalur zonasi menjadi perbincangan yang hangat ketika memulai tahun ajaran baru, dan tidak sedikit orang tua siswa dibikin pusing dengan adanya sistem zonasi. Meskipun tujuan awalnya mungkin baik, yaitu untuk mengurangi kesenjangan antar sekolah, akan tetapi tak jarang juga terjadi manipulasi data, bahkan kasus penjualan KK yang terjadi di sistem zonasi ini. Jadi saya tuh kayak pas dengar argumentasinya tim itu kurang lebih kenapa sama argumentasi kami. Ya, di dalam argumentasinya tim itu ada juga kayak ketidakadilan. Iya ada. Tapi memang tadi memang TV menyampaikan atau kelompok pro menyatakan itu memang akan menjadi unsur ketidakadilan karena adanya tadi itu salah satu yang kamu sampaikan menjadi pembelian kakak ya, tempat kakak, manipulasi data dengan kakak itu pasti akan terjadi. Nah tapi kan dinyatakan sama TV tadi itu bukan sebuah masalah, makanya dalam proses zonasi ini permasalahannya seperti itu akan diselesaikan oleh pemerintah. Nah kalau menurut kalian sehubungan dengan pemanipulasi data itu kira-kira apakah itu menjadi solusi atau bagaimana kalau dengan adanya zonasi ini, ya kan? Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah itu memanipulasi data calon peserta didik itu menjadi sebuah solusi untuk menerapkan zonasi pendidikan ini atau bagaimana? Harusnya begini, kalian menyatakan ya iya karena saya merasa kan tidak adil ya, tapi tetap kita harus dilakukan oleh masyarakat karena apa yang terjadi gitu. Karena kalau mengikuti aturan yang benar kan agak sulit nih karena favorit anak saya dari situ, misalnya kan begitu. Maksudnya kalian apa pendapatnya untuk meyakinkan bahwa memanipulasi itu memang solusinya gitu, ibaratnya kan? Oke, gimana caranya?
tapi kan Ah, nggak semua sebagian orang tua tuh Hmm. pasti mendukung keinginan anaknya. Oke. Anak itu kan favoritnya di situ. Ah. Dengan yang dimaksud itu yang sebenarnya keadilan itu apa ya, kayak sulit tuh dong. Sudah dilakukan ya. Dan orang tuanya tuh pasti mau anaknya yang terbaik. Oke, oke. Jadi kalau menurut kalian zonasi ini justru menjadi tidak adil kepada masyarakat, kepada orang-orang atau calon siswa yang memiliki tujuan sekolahnya gitu ya. Kayak memendam apa sih ya? Maksudnya cita-citanya itu tiba-tiba mengedonkan atau mematikan ya. Mematikan cita-cita gitu ya. Mematikan cita-cita si anak tersebut yang menginginkan sekolah yang lebih baik, sehingga dengan adanya zonasi ini justru terhalang gitu ya. Karena mau sekolah yang favorit di sana tapi tidak bisa karena harus memiliki kakak. Sehingga kalian memanipulasi data supaya bisa sekolah di sana. Nah, itu otomatis menjadi sebuah masalah ya. Oke, terima kasih. Untuk perhatikan untuk kelompok pro. Jadi, pendapat kalian tadi sehubungan dengan kasus yang kalian sampaikan bahwa zonasi itu menurut kalian adalah sebuah keadilan karena untuk pemerataan pendidikan di negara Republik Indonesia itu dari daerah terpencil sampai perkotaan itu ya sama, tidak ada lagi yang terfavorit, tidak ada lagi sekolah-sekolah yang berbeda-beda tapi semuanya sama. Nah, tapi dari kasus yang ada di masyarakat itu justru terjadi pemanipulasian data karena merasa bahwa masyarakat itu dimatikan cita-citanya anak tersebut karena menginginkan yang lainnya diperhatikan karena kalian lebih seru tuh di depan daripada di depan. Perhatikan. Jadi fokusnya kita ke depan. Jangan bicara di dalam forum, membuat forum sendiri. Perhatikan. Oke, perhatikan. Jadi menurut kelompok pro bagaimana nih menanggapi? Karena menurut mereka sudah memiliki cita-cita ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tinggi dan anak tersebut juga mempunyai inisiatif ingin sekolah yang lebih bagus. Tetapi karena zonasi harus datanya harus ada di sekitaran itu, maka kami mau tidak mau ya harus membuat manipulasi karena itu menurut kami tidak adil gitu ya. Menurut mereka tidak adil. Menurut pendapat pro, dipersilakan. Ada dua hal yang ingin saya sanggah dari tim kontra. Tim kontra mengatakan bahwa dengan adanya zonasi pendidikan akan ada manipulasi data. Setiap kebijakan pemerintah baru atau lama pasti menimbulkan kontra dan pro. Tapi hal tersebut akan ditangani oleh pemerintah. Manipulasi data mungkin dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah seorang orang tua yang menginginkan sekolah terbaik untuk anaknya. Sekarang kalian mengatakan mematikan cita-cita. Kalian hanya berpikir untuk siswa yang berprestasi yang mati cita-citanya, lantas yang tidak berprestasi kemana? Mereka harus mengubur mimpi mereka. Mentang-mentang nilai mereka tidak sampai untuk masuk di sekolah favorit. Akhirnya mereka harus mengubur cita-cita mereka juga. Oke. Maka dari itu saya sangat tidak setuju dengan statement kalian yang mengatakan mematikan cita-cita. Masih banyak siswa-siswa di Indonesia, ribuan siswa Indonesia yang bisa dikatakan tidak berprestasi karena mengapa? Mereka tidak mendapatkan fasilitas yang terbaik dari sekolah mereka. Oke, cukup. Ada lagi tambahan dari temennya yang dua? Gak ada? Oke, ngikut aja. Oke, terima kasih untuk kelompok pro. Kelompok pro tadi sudah menyampaikan bahwa menurut kelompok pro bukan ketidakadilan, tapi itu salah satu cara pemerintah untuk menyetarakan. Jadi bukan hanya perorangan saja, tetapi untuk seluruhnya. Jadi semua anak pasti punya cita-cita, ya kan? Kalau umpamanya dia tidak mampu karena misalnya nih, kalau menurut pemahaman kelompok pro, misalnya mau jadi tentara harus sekolahnya di kota di SMA ini.
Nah, sedangkan orang yang terpencil, yang miskin, yang ini yang tidak mampu ke kota pengen juga dong dari tentara misalnya gitu. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut supaya semuanya rata, baik itu yang punya fasilitas, punya maksudnya itu dari ekonomi yang lebih baik ataupun yang menengah dan menengah atas dan menengah ke bawah sedang, itu semua bisa menikmati di sekolah tersebut dan bisa memenuhi cita-citanya nanti, tercapai cita-citanya nanti di sekolah itu, bukan sekolah tertentu seperti itu. Jadi menurut pendapat kalian, apakah itu masih merasa tidak adil? Menurut kalian, jika pemerintah punya niatan kalau sudah mulai aja baru kita ke situ, ya. Kalau sudah mulai, kita harus memberikan. Ada pendapat, paham ya maksudnya ya? Apakah itu masih merasa ketidakadilan? Silakan. Cita-cita yang oh ya, mengubur, betul. tapi kan yang siswa yang dimaksud ibu berprestasi, dia punya kelebihan. Berarti kalau misalnya pemerintah tetap menetapkan dia sekolah yang sesuai zonasi, itu apa maksudnya menurut dia tuh apalah guna kelebihannya bu? Kalau misalnya yang maksudnya tidak pintar kan bu, itu kan memang kayak kalau misalnya dia disesuaikan dengan zonasi oke lah, tapi yang punya kelebihan pasti mereka bisa lah bu, punya hak untuk memilih sekolah favorit mereka. Oh gitu, oke. Misalnya gini, ini sebelum dijawab sama kelompok pro, misalnya itu ada di wilayah negara Indonesia gini secara fakta ya. Memang ada sekolah-sekolah tertentu tapi bukan negeri, tapi swasta, untuk memberikan fasilitas yang lebih supaya tidak menguburkan cita-cita anak tersebut. Tapi yang memang biayanya lebih mahal dari sekolah negeri. Nah, mohon diperhatikan juga bahwa zonasi ini hanya diperuntukkan kepada sekolah-sekolah negeri di negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau memang mau supaya cita-cita yang lekas tercapai, memang harus berani orang tua itu melompat untuk sekolah yang lebih swasta. Nah, tapi begini, yang menjadi masalah adalah tadi kan kalau misalnya yang di sini kan dianggap berprestasi dan punya ekonomi yang lebih, itu otomatis solusinya adalah sekolah swasta yang mampu membiayai. Tetapi kasusnya yang ada adalah dia punya mimpi yang ekonominya di bawah, tapi punya mimpi dan punya prestasi yang luar biasa, tetapi tidak